di Fortune Star 222. Semoga Lukias yang bacain energi kalian di bulan Januari tahun 2023. Selamat tahun baru, semoga nggak basi. Karena udah telat ya selalu akhir-akhir ini. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi energi. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Libra, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Karena dengan moon sign dan ascendant kita berdasarkan jam tempat, tanggal dan jam lahir kita setiap orang berbeda, walaupun energi semesta semuanya sama ya. Dampaknya pasti akan berbeda setiap orang. Anyway, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya. 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Libra di bulan Januari. Apa yang terjadi pada Libra di bulan Januari 2023? 3 kartu aja please. Iya. Double face. Magnifying glass. Well. Under the deck. Stork. Jantung bacaan kalian. Magnifying glass. Ini energi Jupiter. Kaca pembesar ya. Karena Jupiter kan planet terbesar di galaksi kita, jadi dimanapun dia berada dia akan memperbesar masalah itu yang ada di rumah itu. Nah, Jupiter ada di Aries, yang mana buat Libra itu ada di rumah ke-7, relationship ya, relationship either personal atau profesional atau bahkan dengan diri kita sendiri. Relationshipnya seperti apa? It's all about relationship dengan energi Jupiter di situ. Tapi yang jelas Jupiter di Aries itu secara general memang energinya adalah entrepreneur ya. Jadi sangat mungkin lebih ke sifatnya professional matter. Dan ini double faces. Ini dua muka ini, yang satu mukanya di pipinya ada matahari, yang satu bulan, terang dan gelap. Dualitas, setiap orang punya dualitas, punya sisi terang dan sisi gelap. Bukan maksudnya muka dua, tapi ya memang apa yang kita ingin tampilkan dan apa yang tidak ingin kita tampilkan, kita punya itu kan semuanya ya, masing-masing. Jadi how we deal with our duality, bagaimana kita berurusan dengan sisi terang dan sisi gelap kita, itu pun akan berdampak dengan bagaimana kita berrelationship ya, dalam bisnis mungkin ya, atau personal juga mungkin beberapa dari kalian. Dan it's all about resources ya. Resources, sumber daya itu akan fokusnya atau fokus kalian di Januari adalah itu. Alam bawah sadar kalian start transformasi karena ini saatnya untuk transformasi. Oke, itu dari Lenormand ya. Sekarang kita lanjut ke The Muse Tarot. Gue pakai The Muse Tarot. Biasanya gue pakai Lucky Tarot tapi agak bosan, jadi gue pakai Muse Tarot. Gue akan buka 12 kartu yang mana itu mewakili 12 zodiak ya, karena kita semua punya 12 unsur zodiak. Itu tergantung jam 4 tanggal lahir. Anyway, gue nggak akan baca 12-12-nya ya, tapi gue hanya baca kartu yang bersinggungan dengan energi planet
yang ada di bulan ini berdasarkan contekan gue nggak luput. kita lihat apa yang Libra perlu ketahui di bulan Januari dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Januari. Dampaknya apa dalam keseharian Libra? Di rumah Libra, The Hierophant. Rumah kedua, rumahnya Scorpio untuk Libra, kalian dapat The High Priestess. Rumah ketiga, rumahnya Scorpio untuk Libra, kalian dapat The Hangmuse, Hangman kalau kartu tarot yang lain. Rumah keempat, rumahnya Capricorn untuk Libra, kalian dapat Strength. Rumah kelima, rumahnya Aquarius untuk Libra, kalian dapat Death. Rumah keenam untuk Pisces, rumah keenam itu rumahnya Pisces untuk Libra, kalian dapat Justice. Rumah ketujuh, rumah relationship, rumahnya Aries untuk Libra, kalian dapat The World. Rumah ke-8, rumahnya Taurus untuk Libra, kalian dapat The Hermit. Rumah ke-9, rumah ke-9 rumahnya Gemini untuk Libra, kalian dapat The Temperance. Rumah ke-10, rumah karir, status dan reputasi, kalian ini rumahnya Cancer untuk Libra, kalian dapat The Chariot. Rumah ke-11, rumahnya Leo untuk Libra, kalian dapat The Fool. Rumah ke-12, rumahnya Virgo untuk Libra, kalian dapat The Magician. Under the deck, The Devil. Oke. Under the deck itu alam bawah sadar kalian secara general di bulan Januari ini, kalian dapat The Devil. Toxic, keterikatan, ketergantungan. Ini energi Capricorn, ya. Yang mana di Capricorn itu ada Pluto, juga ada Mercury yang lagi retrograde, juga ada Sun, matahari. Karena kita masih ada di seasonnya Capricorn. By the way, untuk Libra, energi Capricorn itu ada di rumah keempat. Rumahnya Capricorn buat Libra itu rumah keempat, yaitu tentang home, family, tradisi, leluhur, stabilitas emosional. Dan kalian dapat Strength. Ini di situ lagi-lagi di rumah keempat itu, ya, ada Pluto, Mercury retrograde, dan juga ada matahari. Jadi ada, karena Pluto di situ, mungkin selama berapa belasan tahun mungkin ya, ada perubahan yang signifikan dalam hidupannya Libra. Ya. Tapi nanti bulan Maret dia geser ke Aquarius ya. Yang jelas Pluto itu planet transformasi di situ. Dan Mercury retrograde di Capricorn. Mercury retrograde, Mercury itu planet persepsi, komunikasi, mindset, segala pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini. Retrograde itu artinya kan review, mereview mengapa kita punya gitu, mengapa kita punya persepsi dan mindset seperti itu. Kita diminta untuk mereview dengan energi yang retrograde di Capricorn,
Dan kalian dapat the devil. Devil itu toxic atau kecemasan kalian, ketakutan kalian, kekhawatiran kalian. Di rumah mungkin kalian diminta untuk membangun kekuatan, kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri untuk menghadapi toxic itu, ketakutan itu, kecemasan itu. Karena kalau kita remain, kalau kalian selalu takut menghadapinya, kalau kalian selalu menghindari gitu, ketakutan kalian, itu tidak akan ada perubahan. Pluto di situ. Kalian akan heal setelah kalian mampu mengatasi, melampaui ketakutan, kecemasan kalian yang sifatnya udah jadi toxic. Ini energi Leo, by the way. Energi Leo. Yang mana buat Libra, Leo ada di rumah ke-11 buat Libra. Rumah ke-11 itu tentang network, friendship, tentang aspirasi dan harapan terhadap lingkungan sekitar, ya. Bagaimana kalian bersosialisasi. Di rumahnya Leo kalian dapat the Fool. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, mungkin network baru, ya, lingkungan baru, atau aspirasi baru, harapan baru terhadap lingkungan sekitar kalian. Ini energinya Aries, yang mana ada Jupiter di Aries. Yang seperti gue jelaskan tadi ya, Aries buat kalian itu ada di rumah ke-7. Rumah ke-7 itu relationship, entah itu personal ataupun profesional. Dan di rumah ke-7 relationship Aries, rumah ke-7 rumah Aries, kalian dapat the World. The World ini energi Saturn. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu yang menciptakan peraturan, kebijakan-kebijakan di dunia, yang bikin kita membumi, ya, yang bikin kita disiplin dan tanggung jawab, yang menciptakan batasan-batasan itu. Dan Jupiter juga ada di sini, tapi ini energinya Saturn. Artinya Jupiter itu adalah energinya adalah nggak hanya entrepreneur ya, itu secara general. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu berkah spiritual. Kalian akan dapat keberuntungan dan berkah spiritual di saat kalian mampu melampaui batasan-batasan yang diciptakan oleh Saturn. Karma duniawi. Nah, Saturn itu ada di Aquarius, masih ada di Aquarius Januari ini. Dan di Aquarius itu di rumah ke-5 untuk Capricorn. Rumah ke-5 itu tentang romance, love affairs, tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang passion kalian, ya, tentang anak, itu jiwa kanak-kanak kalian. Yang mana di rumahnya Aquarius itu kalian dapat death. Ini general reading ya, cuma ngingetin. Mungkin beberapa kali, karena death itu artinya adalah sesuatu yang kalian harus tinggalkan, yang sudah lagi gak selaras dengan kalian saat ini. Hal-hal yang udah gak bermanfaat atau berguna buat kalian, udah saatnya kalian tinggalkan gitu. Saatnya move on. Nah, ini energi Pluto nih. Entah itu untuk beberapa dari kalian itu masalah love affairs, untuk beberapa dari kalian itu masalah romance, itu masalah anak ya. Ini general reading. Atau bahkan untuk beberapa dari kalian ini tentang kreativitas kalian yang kalian harus tinggalkan. Atau sekedar hanya jiwa kekanak-kanakan kalian yang harus kalian tinggalkan untuk lebih mature. Ini energi Pluto. Pluto ada di Capricorn.
Mungkin kecemasan kalian terhadap anak kalian yang kalian harus tinggalkan. Dan di Aquarius itu nggak hanya ada Saturn. Tanggal 2 kemarin Venus meninggalkan Aquarius masuk Venus meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Venus itu planet money, planet materi, planet value, nilai, ya, relationship, juga harmoni. Bagaimana kalian menilai mungkin yang kalian harus tinggalkan tentang anak, tentang kreativitas, tentang jiwa kanak-kanak kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Mungkin beberapa yang tentang love affairs. Anyway, ngapain gue ulangin lagi ya, nggak usah. Tanggal 6 purnama di Cancer. Purnama di Cancer. Buat Libra, rumahnya Cancer itu di rumah ke-10 tentang status, karir, reputasi, visi jangka panjang kalian. Purnama itu konotasinya selalu ending, release, letting go. Ya. Mungkin ada beberapa dari kalian harus meninggalkan pekerjaan atau jabatan, status, atau bahkan hanya sekedar visi jangka panjang yang lama yang udah gak lagi sesuai. Dan energi purnama itu 2 minggu. Dan di rumahnya Cancer, di rumah 10 kalian dapat The Chariot. Energinya Cancer itu sendiri. Yang mana kalian akan dapatkan kemenangan ya kalau kalian mampu mengendalikan dan mengontrol dualitas dalam diri kalian sendiri. Ya. Sisi terang dan sisi gelap kalian. Kalian akan menang untuk menguasai diri kalian sendiri dan moving forward dengan apapun itu. Tanggal 12 Mars direct di Gemini. Hampir 6 bulan Mars retrograde di Gemini. Ya, seperti mobil dan motor kalau udah lama nggak dipakai, kalau kita mau pakai mesti kita panasin dulu. Begitupun juga Mars. Mars itu action atau tindakan. Jadi kalau Mars retrograde selama 5-6 bulan ini kalian coba-coba banyak hal yang mana mungkin kalian banyak mencoba hal-hal baru ya. Mungkin kalian banyak traveling, mungkin beberapa dari kalian kalian mencoba mengenal perbedaan mungkin ya. Karena di Gemini buat kalian, rumahnya Gemini itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, bahasa, hukum, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, yang tidak familiar. Dan Mars di Gemini di rumah ke-9 itu kalian dapat The Temperance. The Temperance itu healing ya. Artinya healing, dimana kalian diminta untuk sabar karena kalian sedang proses menyadari ya, kebiasaan-kebiasaan lama kalian, custom ya, kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri yang mana kalian harus tinggalkan untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Jadi ya kalian mungkin selama 5-6 bulan ini kalian mencoba untuk memahami perbedaan, mencoba untuk travel, mencoba untuk melampaui batasan-batasan kalian ya. Dan mungkin kalian sekarang sadarin kalau kalian memang harus healing, kalau emang harus berubah. Dengan energinya Mars direct di Gemini, karena dia masih dalam masa pemanasan untuk maju meninggalkan Gemini dan masuk ke Cancer. Mars selama pemanasannya itu sampai Maret akhir di Gemini. Jadi mungkin kalian udah punya lebih kalian lebih menyadari ya,
hal-hal yang perlu kalian ubah, kebiasaan-kebiasaan dari kalian sendiri yang tidak mau menerima perbedaan mungkin. Yang kalian harus sabar dalam proses menyadarinya. Anyway, tanggal 18 Merkuri direct di Capricorn. Ini tadi ya, di rumahnya Capricorn ada strength. Jadi kalian akan dengan energi Merkuri direct di Capricorn, setelah dia kembali dari retrograde, mungkin kalian sudah memahami ya. Kalian sudah membangun kekuatan dan kepercayaan diri dalam diri kalian sendiri untuk mengkomunikasikan, untuk mengekspresikan tentang apapun yang membuat kalian tentang bagaimana kalian ingin perubahan itu terjadi di rumah, di keluarga. It's all about your stability, emotional stability. Ini semua tentang stabilitas emosional kalian sendiri yang kalian harus ekspresikan. Tanggal 20 matahari masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn, sehingga kalian dapat pencerahan ya, kebenaran itu akan terungkap tentang hal-hal yang kalian harus tinggalkan karena memang sudah tidak selaras dengan energi death di Aquarius. Tanggal 21 New Moon di Aquarius. Karena untuk dengan energi New Moon di Aquarius itu new beginning. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ya kalian secara otomatis diminta meninggalkan yang lama. Mungkin kalian ke-trigger untuk memulai sesuatu yang baru ya, kreativitas baru. Tanggal 22 Uranus direct di Taurus setelah 6 bulan retrograde di Taurus. Taurus buat Libra itu ada di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu joint venture, entah itu sex intimacy, entah itu properti, finansial, bahkan intelektual. Situ juga tentang kontrol dan power. Bagaimana kalian menggunakan itu, karena dalam kebersamaan ada batas-batas yang kita harus sadari. Dan di rumah ke-8, di rumah Taurus, kalian dapat The Hermit. Anyway, Uranus itu tentang keunikan diri kita. Uranus itu tentang pemberontakan. Uranus itu yang selalu menanyakan tentang status quo. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Bukankah ini yang sifatnya stagnan apalagi ya? Itu ada pertanyaan oleh si Uranus karena dia pendobrak. Uranus Taurus itu bebarengan dengan North Nodes. North Nodes itu adalah fokus kita selama 2 tahun terakhir ini ya, dari tahun 2020 itu ada di Taurus, yang mana fokus kalian selama 2 tahun terakhir ini tentang bagaimana kalian berbagi, right? Nah, di rumah ke-8 ini kalian dapat The Hermit. The Hermit itu kalian lagi merenung, mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, entah melalui meditasi, refleksi, introspeksi. Ini energinya Virgo. Virgo buat Libra itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang di luar kuasa kita, di luar nalar kita, di luar kemampuan atau pengetahuan kita. Rumah ke-12 itu tentang karma, tentang ending, closure, alam bawah sadar, tentang keyakinan-keyakinan kita yang membatasi diri kita. Yang mana di rumahnya Virgo, rumah ke-12 buat Libra, kalian dapat The Magician. The Magician lagi-lagi energi Merkuri. Kalian ingin merealisasikan mimpi kalian menjadi nyata
dengan energi The Magician. Tapi kayaknya terhambat. Mungkin kalian tidak menyadari adanya karma di situ, atau mungkin kalian tidak menyadari karena alam bawah sadar kalian sendiri yang membatasi, keyakinan dalam alam bawah sadar kalian sendiri yang membatasi kalian. Ya, dan rumah ke-12 itu juga tentang spiritual, karena rumah ke-12 itu segala hal yang sifatnya di luar materi, termasuk kegelapan itu sendiri, ketidaktahuan. The Magician, Merkuri direct di Capricorn tanggal 18. Kalian akan komunikasikan, kalian akan ekspresikan pada keluarga tentang apapun itu yang menghambat selama ini, entah itu masalah karma, entah itu masalah alam bawah sadar kalian yang terbentuk dalam keluarga kalian dari kecil, yang sekarang udah seperti otomatis buat kalian melakukan segala sesuatunya, yang itu menjadi batasan-batasan kalian. Dan karena Uranus ya lagi-lagi pemberontak nih, dia pendobrak karena dia direct ya. Anyway, tanggal 26 Venus meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Di rumahnya Pisces itu di rumah ke-6 buat Libra. Itu tentang keseharian, rutinitas, kebiasaan kalian ya. Tentang bagaimana kalian melayani orang lain, tentang kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian. Di rumah ke-6, di rumah Pisces itu ya, kan Venus itu tentang nilai, tentang bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi segala sesuatunya. Nggak hanya yang eksternal, tapi jangan lupa diri kita sendiri, diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai. Dan di rumah ke-6 itu kalian dapat justice, energi kalian sendiri Libra. Justice, kalian akan menuntut keadilan. Tapi pertanyaan gue kepada kalian nih ya, pertanyaan gue, sebelum kalian menuntut kepada orang lain, pernah mencoba nggak untuk menuntut pada diri kita sendiri dulu, pada diri kalian sendiri dulu akan keadilan itu? Karena kita adalah sebab dan akibat dari apapun yang kita hadapi sekarang. Dan karena ini energi Libra, di rumahnya Libra ada, rumah pertama, rumah Libra ada The Hierophant, energi Taurus. Ini komitmen ya. The Hierophant itu komitmen, tradisi, keluarga, kepatuhan, nilai. Karena memang Taurus itu di bawah planetnya Venus. Anyway, karena ini energinya Taurus ya. Lagi-lagi di rumahnya Taurus ada apa? Di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan dan hal-hal yang sifatnya milik bersama. The Hermit. Kembali lagi ke rumah 12. Ini rumahnya Virgo. Ya rumahnya Virgo, maksudnya energi Virgo ya, The Hermit, The Magician. Rumah 12 karma, ending, closure, alam bawah sadar. Yang mana ini energi Merkuri yang ada di Capricorn, ada juga di Pluto. Strength, ekspresikan, jangan pernah tekan perasaan kalian. Kalau kalian menjaga komitmen kalian ya terhadap tradisi, agama, whatever ya, tradisi, agama, keluarga, karena nilai-nilai yang kalian bangun, citra diri kalian yang kalian bangun itu berdasarkan komitmen terhadap apapun itu tradisi, itu menekan diri kalian sendiri sehingga kalian menuntut keadilan pada siapa? Uranus di Taurus. Coba deh introspeksi, karena kita adalah sebab dan akibat
itu sendiri. Coba deh, sebelum kita menuntut kepada orang lain, tuntut kepada kita sendiri keadilan itu. Jangan terbelenggu oleh kekhawatiran dan kecemasan kita yang sebenarnya itu adalah toxic. Oke Libra, dari Muse Tarot itu aja. Kita langsung ke kartu terakhir ya, dari Literary Witches Oracle Card. Petunjuk dan saran untuk Libra di bulan Januari tahun 2023. Satu kartu aja please. Exactly. Kalian dapat apa? White dress. White dress. White dress itu bisa dibilang noble, bisa dibilang berkelas, bisa dibilang suci, polos, devoted. Devoted itu setia, loyal. Kepatuhan. Untuk banyakan di dunia ini white dress itu untuk perayaan ya, seremoni, bahkan wedding ya. Tapi di beberapa tempat itu juga buat duka cita ya, mourn. Manut, patuh. Ya itu buat bahan kalian renungan kalian aja sih. Di alam bawah sadarnya, under the deck-nya kalian dapat history. Lihat jemuran-jemuran itu custom, baju-baju, tradisi, kebiasaan-kebiasaan, budaya. Dengan telur ya, telur, ular, dan gagak. Kayaknya makin panjang kalau gue jelasin itu. Menurut gue udah cukup sekian. Kalau kalian butuh personal reading, di bawah di box description gue itu ada nomor WA gue. Tanya-tanya aja, silakan nge-WA gue. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.